Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Anggar Sakti dengan NIM 1810802006. Nah, saya adalah salah satu mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang semester 5 jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, hari ini kita belajar tentang unsur golongan 1B atau unsur transisi. Apa sih unsur transisi itu? Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur lain. Unsur transisi ini periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali Zn pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Nah, di dalam golongan 1B ini memiliki 3 unsur, yaitu Cu, tembaga, Ag adalah perak, Au adalah emas. Yang pertama yaitu Cu. Cu adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atomnya yaitu 29. Yang kedua adalah perak. Perak adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ag dan nomor atom 47. Dan yang terakhir adalah emas. Nah, emas ini adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au dengan nama latin auron dan nomor atomnya yaitu 79. Yang selanjutnya yaitu kelimpahan di alam. Yang pertama Cu, kelimpahan di alam sekitar 0,0068% di kerak bumi. Nah, Cu ini ditemukan dalam bentuk unsur maupun senyawa sulfida dalam mineral kalkofirit, kovalen, kalkosit atau seperti kuprit. Selanjutnya yaitu Au. Au adalah emas sekitar ditemukan di kerak bumi sekitar 3,1 kali 10 pangkat minus 7. Nah, emas ini ditemukan logam banyak terdapat di emas atau serbuk di bebatuan dan seringnya dipisahkan dari bebatuan dan mineral-mineral lainnya dengan proses penambangan. Nah, 2/3 produksi emas di dunia berasal dari Afrika Serikat. Maksud saya selatan. Emas terkandung pula di air laut sekitar 0,1 sampai 2 mg per ton tergantung di mana sampel air lautnya diambil. Yang ketiga yaitu Ag atau perak, ditemukan di kerak bumi sekitar 7,9 kali 10 pangkat minus 6 persen. Nah, dia ini ditemukan terdapat di biji atau di bebatuan mineral bersama perak dan platinum. Manfaat dari golongan 1B yang pertama yaitu energi dan antioksidan. Nah, tembaga ini komponen sebagai enzim yang diperlukan untuk menghasilkan energi, antioksidan dan sintesis hormon. Nah, kemudian juga bisa industri sebagai cat, industri fungisida, katalis dan pencegah pertumbuhan lumut. Untuk Ag yaitu memiliki fungsi yaitu digunakan sebagai perhiasan para beton perak. Nah, di mana itu sangat penting. Nah, kemudian juga bisa menjadi fotografi. Nah, juga logam pengganti gigi, solder, kotak listrik maupun baterai ataupun penghasil kaca. Dan yang terakhir yaitu Au. Ya, sebagai Au itu sebagai mata uang. Kemudian perhiasan, fotografi, tinta atau bayangan perak. Selanjutnya yaitu sifat fisika. Nah, yang pertama itu
konfigurasi elektron. Cu dengan nomor atom yaitu 29, konfigurasinya yaitu Ar 3D10 dan 4S1, sedangkan Ag dengan nomor atom 47 dan Au yaitu 79. Nah, keelektronegatifannya untuk Cu dan Ag sama 1,9 dan Au yaitu 2,4. Nah, titik lele di sini yang paling tinggi yaitu untuk Cu yaitu 1083 derajat Celcius, dan untuk titik didih dan yang paling tingginya yaitu untuk Au 2808. Untuk titik lebur yang paling tinggi yaitu Cu yaitu 1083. Nah, nomor massa di sini yang pertama Cu yaitu 8,94, yang kedua yaitu 10,49 untuk Ag, kemudian dan Au yaitu 19,32. Bentuk untuk golongan 1B yaitu padatan semua, dan biloxnya yaitu untuk Cu ada 2 bilox plus 1 dan plus 2. Untuk Ag yaitu 1 bilox plus 1 dan Au yaitu 2 plus 1 dan plus 3. Selanjutnya untuk sifat kimia golongan 1B, yang pertama tahan korosi atau tidak berkarat, kemudian dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen, kemudian relatif dan tidak reaktif dan mudah ditempa. Kemudian daya hantar konduktor yang lebih baik atau penarikan secara panas, kemudian bereaksi dengan unsur lain. Selanjutnya untuk persenyawaan yaitu logam Cu diserang oleh asam-asam pekat misalnya HCl pekat mendidih dan menghasilkan larutan tak berwarna, dan gas hidrogen membentuk ion kompleks tidak berwarna yaitu diklorokuprat 1. Nah, reaksinya yaitu Cu plus H3O plus menjadi yaitu Cu plus ditambah H2 ditambah 2H2O. Nah, kemudian yaitu Cu plus 2Cl- menjadi CuCl2-. Nah, jika larutan dituangkan ke air suling bebas udara akan membentuk endapan putih tembaga 1 klorida yaitu CuCl2 menjadi CuCl plus Cl-. Untuk Ag dapat membentuk senyawa perang nitrat yaitu AgNH3 2 kali dan dapat bersenyawa dengan unsur golongan halogen membentuk AgX. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk Au yaitu emas 3 klorida AuCl3. Nah, dapat dibuat atau dibentuk langsung dengan mereaksikan kedua unsur bersama dengan reaksi yaitu 2Au plus 3Cl3 menjadi 2AuCl3. Slide selanjutnya yaitu pembuatan. Yang pertama Cu ya, dengan cara ekstraksi pirometallurgi dan hidrometallurgi. Nah, untuk reaksi pirometallurgi ini adalah suatu proses ekstraksi logam dengan menggunakan energi panas yang sumber panasnya bisa berasal dari energi kimia, bahan bakar, energi listrik, energi terselubung atau tersembunyi. Yang kedua yaitu hidrometallurgi, yaitu proses ekstraksi logam berharga dengan menggunakan reagen kimia encer kurang 1 gram per mol dan pada suhu kurang 100 derajat Celcius. Nah, reaksinya yaitu biji pekat dipanaskan dalam kondisi udara terbatas yaitu 4CuFeS2 ditambah 9O2 menjadi 2Cu2S ditambah 2Fe2O3. Kemudian pasir ditambahkan ke dalam lelehan campuran untuk mengubah besi 3 oksida menjadi ampas yaitu 2F2O3 ditambah 2SiO2 menjadi Fe2SiO3 3 kali. Ditambahkan udara untuk mengubah tembaga 1 sulfida menjadi tembaga 1 sulfida. Nah, kemudian setelah tembaga 1 sulfida teroksidasi, campuran Cu2O dan Cu2S mengalami reaksi redoks khusus dan menghasilkan logam tembaga tak murni.
yaitu reaksinya yaitu Cu2S 1 ditambah 2Cu2O menjadi 2Cu1 ditambah 2 SO2. Yang kedua yaitu Ag, yaitu melalui ekstraksi. Nah, perak terdapat sebagian besar sebagai unsur bebas dan perak 1 sulfida Ag2S. Jumlah perak ini yang cukup signifikan diperoleh pada ekstraksi timbal dari bijinya, dan pada pemurniannya tembaga secara elektrolisis. Salah satu metode ekstraksi logam melibatkan permukaan Ag2S dengan larutan natrium sianida yang terenerasi. Nah, dalam proses ini garam perak diekstraksi sebagai ion kompleks. Nah, kemudian setelah itu penambahan logam zinc mengakibatkan terjadinya reaksi pendesakan tunggal ion Ag plus oleh zinc. Nah, kemudian dia membentuk ion kompleks yang sangat stabil. Selanjutnya, pemurnian perak dapat dilakukan secara elektrolisis dengan elektrolit perak nitrat yang diasamkan. Yang ketiga yaitu AU atau emas. Nah, memiliki proses yaitu amalgamasi. Amalgamasi ini yaitu proses kimia fisik, apalagi amalgamnya dipanaskan maka akan terurai menjadi elemen-elemen yaitu air raksa dan bulion emas. Amalgaman ini dapat terurai dengan pemanasan di dalam sebuah reaktor. Air raksanya akan menguap dan dapat diperoleh kembali dan kondensasi uap air rasa tersebut, sementara Ag tetap tertinggal di dalam reaktor sebagai logam. Kemudian, ekstraksi emas dan perak dari mineral adalah dilakukan melalui pembentukan senyawa kompleks. Nah, ekstraksi emas ini dari bijinya adalah dengan menggunakan ion sianida karena proses berlangsung secara spontan. Nah, emas murni diperoleh oleh elektrolisis larutan ion AuCN2. Nah, ekstraksi perak dari mineralnya juga menggunakan ion sianida. Perak murni diperoleh oleh elektrolisis larutan ion AgCNO2 dalam air. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya, dan saya apabila ada kesalahan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.